melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak Kurniawan dengan Ferdi, Pak. Oke, selamat sore Mas. Ya, Sehat semua? sehat ya. Nah, alhamdulillah Oke, sehat. Pak Kurniawan, saya rasa Anda tidak kaget begitu ya kalau kemudian ada informasi walaupun belum digelar perkara oleh KPK, tapi gini, para penyelenggara negara ini khususnya di Bekasi, mulai dari bupati dan juga wali kota ini tersangkut kasus korupsi. Apa catatan Maki soal ini? Ya, pertama yang jelas sih kita tidak kaget ya kalau ada OTT tidak hanya terhadap Bekasi saja, tapi juga yang lain. Karena KPK kan dia punya kewenangan, kemudian punya peralatan untuk menyadap segala macam. Dan OTT selalu diawali dengan kegiatan penyadapan. Nah, itu sudah tidak kaget sebenarnya. Yang justru jadi masalah adalah kenapa itu terjadi lagi. Ya. Dan kepala daerah, pejabat-pejabat negara itu menganggap penegakan hukum tindak pidana korupsi itu bukan sesuatu yang menakutkan. Mereka tidak khawatir, kalaupun ketangkep ya apes lah, gitu loh. Anggapannya kan seperti itu. Nah itu yang kemudian harusnya menjadi bahan koreksi bagi KPK maupun juga penegak hukum yang lain. Apa yang salah sehingga kemudian ini terjadi lagi. Dan saya yakin juga ini tidak akan berhenti sampai di sini. Suatu saat ada kemungkinan kepala daerah apapun penyelenggara negara yang mungkin akan ketangkap juga bersama aja. Dan itu berulang terus. Dan akhirnya ya hanya sekedar rutinitas penegakan hukum ya sama seperti tindak pidana yang lain. Gitu. Tidak ada sesuatu yang istimewa jadinya. Kurniawan. Itu kalau menurut saya sih gitu. Oke, Pak Kurniawan, gini, mengulang apa yang Anda sampaikan, apa yang salah sebenarnya? Karena kalau kita lihat ya, modus operandi korupsi penyelenggara negara ini kan berputar di situ saja, seolah lingkaran setan, pengadaan barang dan jasa, suap ke anggota DPRD, lalu kemudian juga jual beli jabatan, pemerasan ke dinas-dinas di bawahnya. Ini seolah berulang, berputar begitu saja. Artinya koreksi di bagian ini masih longgar. Kalau kita melihat roadmap-nya ada jelas. Roadmap-nya itu tidak jelas. Sebenarnya yang mau disasar itu tahap awal apa nih? Kalau kita bicara shock terapi lah katakanlah begitu, yang kalau ikan itu yang busuk dari kepalanya dulu dipenggal kan begitu. Nah, sehingga kemudian yang lain tidak akan terjadi pembusukan yang sistematis. Nah, kalau ini kan enggak. Ya hanya berulang itu aja ketangkep di penjara 4-5 tahun bebas, ada remisi, atau kalau misalnya agak tinggi sedikit ya seumur hidup, nggak sampai ada hukuman mati walaupun itu memenuhi kriteria korupsi di bencana alam misalnya. Nah itu kan jadi masalah. Kemudian yang kedua, tidak ada upaya-upaya terobosan dalam konteks pemidanaannya. Misalnya pidana tambahan paling mentok itu adalah pencabutan hak politik. Tidak pernah ada pidana terobosan untuk keberanian membuat pidana tambahan baru misalnya walaupun tetap ada di dalam perundang-undangan tetapi kemudian bagaimana misalnya bicara soal penyitaan aset yang lebih lebih banyak misalnya. Nah, soal-soal seperti itu yang menurut saya perlu ada terobosan-terobosan yang dilakukan oleh penegak hukum baik kejaksaan maupun penyidik KPK maupun kemudian penuntut umum maupun dari pihak hakim sendiri. Oke, artinya kemudian memang pengawasan ini dan juga tidak ada efek jera yang mungkin bisa lebih menimbulkan efek kepada si pelaku korupsinya itu sendiri begitu ya, sehingga kemudian perilaku rasuah begini berulang terus. Iya. Kita melihatnya seperti itu. Terutama kalau misalkan bicara penganggaran, misalnya penganggaran baik daerah maupun pusat, itu bagaimana kemudian pengawasan dari DPR justru menjadi kayak pengawasan transaksional. Jadi misalnya oke lah
ini anggaran ini aku setujui, tapi itu bagian gua ya. Kan soal-soal seperti itu sering terjadi. Jadi memang ya pengawasan itu pengawasan yang lebih terbuka oleh publik. Jadi jangan sampai ada penyelesaian perkara di lorong gelap. Oke, dimulai dari mana harusnya ini? Kalau kita melihat pertama peran aktif dari yang peran utama ya, peran utama adalah presiden sebagai panglima tertinggi penegakan hukum. Dia tidak intervensi dalam penanganan perkara, oke, nggak ada masalah dengan itu karena memang penyidikan kan memang bebas dari penegakan hukum memang bebas dari kekuasaan eksekutif, tetapi sebagai sebuah institusi dialah yang bertanggung jawab. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian koordinasi dari penegak hukum yang lain, termasuk juga penerapan pasal pidana yang lebih berat. Atau ancaman maksimalnya yang ditekankan. Jadi seringkali kan kalau di dalam praktek pidana misalnya litigasi begitu, putusan hakim itu rata-rata 2/3 dari tuntutan. Okay. Nah, kalau tuntutannya udah maksimal kan berarti 2/3-nya bisa lebih maksimal. Dan itu bisa saja kemudian hakim malah setuju menjadi 100% misalnya, kan bisa seperti itu. Okay. Nah, kalau tuntutannya udah rendah, hakim kan mau nggak mau jadi berpikir ulang mau menerapkan hukuman maksimal. Oke, Pak Kurniawan gini, soal penganggaran begitu ya, ini juga menjadi celah paling besar untuk dilakukannya praktik-praktik rasuah oleh penyelenggara negara. Kita tahu di pemerintahan Rahmat Effendi ini saja untuk penganggaran karangan bunga ini bisa mencapai 1,1 miliar sendiri begitu. Nah, apakah kemudian kebijakan dan keputusan soal penganggaran seperti ini juga menjadi satu hal yang disorot KPK sehingga ini menjadi celah juga bagi pemerintah daerah agar berhati-hati begitu untuk menganggarkan anggaran-anggaran belanja daerah? Ya, seharusnya malah itu menjadi perhatian KPK. Misalnya gini, kenapa harus ada mata anggaran karangan bunga? Kan harusnya dari situ dulu, sebelum bicara soal besaran. Nah, apakah ini murni dari eksekutif misalnya, ataukah ini ada titipan? Nah, kita tidak melihat misalnya dalam beberapa kasus misalnya kemudian ketika anggota dewan yang menerima bagian misalnya itu hanya beberapa orang saja yang diangkut, sementara yang lain aman-aman aja misalnya. Nah, ini kan biasa, ya gimana ya, sebenarnya kan kalau di dalam hukum itu kan bisa diterapkan pasal 55 misalnya, penyertaan dan turut serta melakukan tindak pidana, atau 57 pembantuan misalnya. Nah kan itu bisa diterapkan kepada mereka ketika seharusnya mencegah tapi tidak melakukan misalnya. Ini yang seharusnya menjadi perhatian KPK, tidak hanya sebatas pada materi OTT-nya, materi penyadapannya, itu kan hanya bicara soal suap menyuap, selesai. Gitu loh. Tapi kemudian bagaimana bicara yang lebih luas, penganggaran, itu dari perencanaannya memang perencanaan yang benar atau perencanaan yang jorok, nah itu kan harusnya dilihat lebih jauh. Karena apapun, walaupun itu 1 miliar, tetap aja itu uang negara kan, uang rakyat. Oke, walaupun kemudian anggaran sebesar itu juga dikatakan untuk perhatian kepada warganya begitu ya. Terakhir Pak Kurniawan, seberapa jauh kemudian ini memberi dampak terhadap jalannya pemerintahan Kota Bekasi? Belum lama wali kota yang lama juga kasus rasuah, yang ini juga diamankan dengan kasus korupsi. Apa yang terjadi kira-kira di tengah masyarakat? Ya, yang jelas sih kan kemudian muncul ketidakpercayaan. Kita khawatir terjadi ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahnya. Apakah uang yang mereka bayarkan melalui pajak misalnya itu dikelola dengan baik dan untuk hal yang baik, untuk hal yang benar sesuai peraturan proseduralnya. Nah, kalau kemudian sampai berturut-turut seperti ini, saya cuma khawatir masyarakat Bekasi menjadi tidak percaya kepada pemerintahnya. Gitu. Nah, ya saya sih berharapnya kemudian tidak akan terjadi boikot bayar pajak, kan bahaya juga kalau seperti itu terjadi. Oke, baik. Kita
berharap jangan terjadi seperti itu karena ini juga akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat di Kota Bekasi khususnya yang saat ini pemimpinnya sedang diperiksa oleh KPK dan kita sedang menunggu juga bagaimana gelar perkara KPK untuk status hukum yang ditetapkan kepada Wali Kota Bekasi dan sejumlah ASN yang diamankan kemarin. Terima kasih Kurniawan Adi Nugroho, Deputi Maki sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Pemerintah menyatakan kebijakan penghentian ekspor batu bara ke sejumlah negara adalah upaya dalam menjaga kepentingan rakyat di dalam negeri. Simak informasi selengkapnya usai jeda.